Hari ini ketika manusia sedang terlelap, hewan ini mengambil kesempatan masuk ke kandang peternakan domba. Tidak lama kemudian, suara yang keras mulai terdengar di ruangan kecil yang gelap. Setelah selesai, kawanan domba itu ketakutan, memberi jalan, dan domba betina yang diserang tiba-tiba perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Tubuhnya yang terlihat lemah, seketika jatuh langsung ke tanah. 5 bulan telah berlalu. Hari ini pengembala akan datang untuk membantu domba melahirkan. Tanpa diduga, saya menemukan pemandangan yang menakutkan. Melihat seekor anak domba yang baru lahir, pasangan itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Lebih aneh lagi, mereka membawa domba kembali ke kamar, memperlakukannya seperti anak manusia, bahkan atas nama mendiang putrinya. Mereka memberi nama anak domba itu Ada. Sejak saat itu, pasangan itu memutuskan untuk menganggap anak domba ini sebagai anak perempuan mereka. Tetapi tidak menyangka, induk domba yang kehilangan anak, tidak pernah mau menyerah. Dia berjalan ke jendela setiap hari, memanggil anak dombanya dari luar taman. Namun setiap kali suami istri ini selalu mengusirnya. Sampai suatu hari, mereka pulang setelah bekerja dari kebun, tetapi menemukan bahwa Ada menghilang tanpa jejak. Keduanya dengan cepat pergi keluar untuk mencari. Akhirnya mereka menemukan, ternyata domba betina itu membawa Ada lari bersamanya. Mereka bergegas mengejar, dan langsung menggendong Ada. Tetapi kemudian, penampilan domba yang sebenarnya akhirnya terungkap. Ternyata itu adalah seekor monster berkepala domba. Suami istri ini tidak menjaga perasaan si induk domba, dan langsung membawa pergi anaknya. Dalam perjalanan pulang, induk domba itu memohon dan mengikuti mereka. Hal itu membuat Maria marah. Pergi, tetapi siapa sangka malam itu, Maria bermimpi aneh. Dalam mimpi kawanan domba menatap dirinya. Ketika dia bangun, dia berpikir itu adalah pertanda buruk. Maria akhirnya melihat ke jendela. Induk domba itu masih memanggil anaknya. Maria hilang kesabaran. Dia membawa senapan dan berjalan ke arahnya. Melihat induk domba itu, Maria langsung menembaknya. Dia berpikir asalnya dia membunuh induknya, maka dia akan menjadi ibu dari Ada, anak domba itu. Dan untuk menghilangkan mayatnya, Maria segera mengubur induk domba itu, menguburnya untuk menutupinya. Tetapi saat itu dia tidak tahu, apa yang dia lakukan saat ini, telah dilihat oleh adik iparnya Petur. Petur tidak mengerti, kenapa kakak iparnya melakukan ini, sampai ketika mereka memanggil Ada keluar. Pamannya benar-benar terkejut, tetapi itu monster setengah manusia, setengah domba. Sudah dianggap seperti anak mereka sendiri. Selain mandi bersamanya setiap hari, mereka bahkan mencoba yang terbaik untuk memberinya makan dan membuatnya bahagia. Tetapi berbeda dengan pamannya Petur, dia merasa bahwa domba itu adalah binatang. Ketika melihatnya, dia mengambil segenggam rumput dari samping, menarik perhatian anak domba itu agar menghampirinya. Ada mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Petur memberi isyarat padanya untuk berjongkok, menjadikannya seperti binatang domba. Sampai suatu hari, adik laki-laki itu memutuskan untuk mengakhiri leluconnya sendiri. Ketika saat suami istri itu tertidur pulas, dia diam-diam membawa keluar Ada, dan ketika keluar dia juga membawa sebuah senapan. Anak domba ini tidak mengerti apapun. Ada membiarkan pamannya membawanya pergi. Setelah peluru dimuat, dia mengarahkan senjatanya ke arah Ada. Melihat monster kecil yang setengah manusia dan setengah domba, pamannya mengangkat pistol dan bersiap menembaknya. Namun di saat yang bersamaan, di sisi lain Maria, sepertinya tiba-tiba merasa. Ketika bangun dia melihat Ada telah menghilang. Maria pun mulai mencarinya, dan ketika dia mendatangi ruang tamu, dia melihat Ada sedang tidur di pangkuan pamannya. Ternyata hati Petur tersentuh. Dia akhirnya menerimanya. Kehidupan di sini tampaknya telah kembali tenang. Tetapi sampai suatu hari, monster kepala muncul kembali di perkebunan mereka. Saat itu mereka belum merasakan bahaya, nikmati kesenangan menonton pertandingan. Karena Ada tidak tahan dengan suasana ribut dari anjingnya, dia berlari keluar pintu sendirian untuk menemukan apa yang ingin dimainkan anjing itu. Saat ini di matanya, tiba-tiba melihat sosok kepala domba muncul, membuatnya ketakutan dan berlari. Tetapi anjing itu langsung melompat, dan terdengar sebuah kesakitan. Anjing itu mati dibunuh. Ada berlari pulang dan mulai melihat ke cermin. Dia merasa seperti dia terlihat mirip seperti kepala domba itu. Tanpa sadar jatuh ke dalam kebingungan. Dia datang ke kamar dan memeluk ayahnya yang mabuk, tetapi matanya terus menatap lukisan domba itu. Di sisi lain,
Petur mengambil kesempatan ketika kakaknya tertidur. Dia memeluk Maria. Kelihatannya, mereka pernah memiliki hubungan. Setelah Maria menolaknya, paman mulai mengancamnya dengan domba-domba itu lagi. Ada tidak tahu kamulah yang membunuh ibunya, untuk mempertahankan kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah. Keesokan harinya, Maria diam-diam mengusir Petur. Ada dan ayahnya sedang berjalan di atas rumput daun. Ayah dan anak ini menikmati kesenangan mereka. Tetapi ketika Maria tiba di rumah, tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Dia pun bergegas berlari ke arah suara itu. Leher Ingve penuh dengan darah. Darah segar terus mengalir. Pembunuhnya adalah sosok kepala domba di belakangnya. Dia adalah Dewa Domba. Dia datang membalaskan dendam induk domba. Ingvar melihat manusia setengah domba itu membawa pergi Ada, tetapi dia tidak memiliki kekuatan menghentikannya. Ketika Maria tiba di sana, semuanya telah terlambat. Saat ini Maria bukan hanya kehilangan putrinya, tetapi juga suaminya. Akhir cerita, Maria menghadap langit dan menghela nafas.